Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian tauhid yang kita ambil dari sebuah kitab Qawaidul Arba'. 4 kaidah dalam memahami tauhid, dalam berakidah. Baik, kemarin kita sudah masuk muqaddimah dari ucapan penulis, As'alullahal karim Rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Di sini beliau, ya, di antara kebiasaan beliau mendoakan para pembaca, para tulabul ilm. Doa yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia dan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya seorang pendidik, seorang guru, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk mendoakan murid-muridnya. Bahkan beliau doa ini umum, siapa saja yang membaca tulisan ini, bahkan mungkin dari orang-orang yang memusuhi beliau, ya, beliau doakan. Masya Allah, ini merupakan adab, akhlak yang mulia bagi seorang alim, ya, di mana beliau mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia dan di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjaga seseorang di dunia, yaitu dengan apa? Dengan memberikan taufik kepadanya, memudahkan jalannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Allah jaga dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, sehingga dia di atas bimbingan, di atas taufik, ya, dari Allah Azza wa Jalla dalam ketaatannya. Segala bentuk ketaatan, segala bentuk amal saleh, Allah bimbing dia agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Fid dunya, ini di dunia, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Allah berikan taufik dalam amaliyahnya, Allah berikan kemudahan dalam melakukan ketaatan. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Wilayatullahi fid dunya, pemeliharaan Allah, ya, penjagaan Allah ketika di dunia. Dari sini Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabb semesta alam yang memelihara seluruh alam semesta. Beliau menjelaskan bahwasanya tarbiyatullah, ya, penjagaan Allah kepada hambanya ada 2. Ingat ya kawan, yang pertama yang bersifat umum, ya, tarbiyatullah yang bersifat amah. Yang kedua khasah, yang bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara seluruh makhluknya. Allah berikan rezeki kepada mereka,
Allah cukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka, baik dari orang muslim, dari orang kafir, baik dari seluruh hewan dan binatang yang ada di muka bumi ini. Allah jamin seluruh rezekinya, Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini tarbiyatullah yang bersifat umum, amah. Dan di sana ada tarbiyah yang bersifat khusus. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Pemeliharaan Allah yang bersifat khusus. Yaitu apa? Yaitu Allah khusus berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dengan membimbingnya. Ya, membimbingnya dalam ketaatan. Memberikan taufik kepadanya, dijauhkan dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah. Allah jaga dia. Allah pelihara dia dari berbagai macam keburukan. Tidak hanya dari urusan dunia saja, tapi urusan-urusan yang bersifat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepadanya. Ini yang kita inginkan. Dan ini khusus kepada orang-orang yang beriman, khusus kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ketika dia beriman kepada Allah, semakin menambah ketakwaan kepadanya, maka Allah akan berikan tarbiyah, berikan penjagaan yang khasah. Allah jauhkan dari mara bahaya. Allah jauhkan dari berbagai macam musibah. Allah mudahkan urusan dalam masalah ketaatan. Dan ini yang kita inginkan. Baik. Yaitu doa yang pertama adalah ayyatawalaqa fid dunya wal akhirah. Ya, adapun nanti di akhirat, ya, di akhirat adapun nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hambanya yang beriman ke dalam surganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga dia di dunia, ya, dengan menjauhkan dari mara bahaya dan diberikan taufik, kemudahan dalam beramal saleh, dijauhkan dari keburukan-keburukan itu di dunia, dan Allah berikan penjagaan di akhirat, yaitu Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ya, jadi ini doa yang sangat luar biasa. Ya, beliau senantiasa mendoakan seperti ini agar seorang talibul ilmi ini merasa senang. Kita semuanya senang jika ada yang mendoakan kita. Maka beliau juga mendoakan kepada para pencari ilmu dan para santri-santrinya. Terlebih orang yang ingin mempelajari agama Allah, yang ingin mempelajari tauhid. Semoga Allah berikan penjagaan dari bahaya-bahaya kesyirikan, bahaya kesesatan, ya, dengan Allah jaga dia di dunia dan di akhirat. Dan ini niat yang baik, ya, niat yang baik. Beliau menginginkan kepada seluruh talabul ilmi yang mempelajari akidah, yang mempelajari tauhid, ya, agar dia bersabar, agar dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Kemudian di sini Syekh mengatakan doa yang pertama tadi, ya, Allah menjaganya di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta. Kemudian doa yang kedua, penulis di sini mendoakan kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkah dimanapun kita berada. Yang namanya berkah, ikhwan, secara bahasanya an-nama az-ziyadah, bertambahnya kebaikan, bertambahnya keberkahan, itu kebaikan. Seseorang jika dikatakan berkah, dia bermanfaat untuk orang lain.
ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, jadi doa beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun kamu berada. Dan ini sebagaimana doa dari Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa alaihi salam dalam surat Maryam Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa alaihi salam menyebutkan bahwasanya di antara anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau itu termasuk orang yang berkah. Ya, ketika beliau masih kecil, Allah jadikan beliau itu berkah. Dialah Allah yang telah menjadikanku sebagai hamba yang berkah dimanapun aku berada. Ya, dimanapun aku berada. Baik. Seseorang dikatakan berkah, yaitu dia itu bermanfaat, imma untuk dirinya sendiri, berkah untuk dirinya sendiri, atau berkah untuk orang lain. Ya, atau berkah untuk orang lain. Artinya dikatakan berkah adalah dia waktunya itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Ya, waktu yang dia dapat, yang dia miliki ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia gunakan manfaatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu waktu pun yang terbuang begitu saja. Itu berkah untuk dirinya. Dia manfaatkan di sela-sela waktunya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi berkah untuk orang lain. Artinya orang yang di sekitarnya mendapatkan kebaikan dari dia. Ya, kebaikan bagi dia. Terutama orang yang mengajarkan agama Allah. Orang yang mengajarkan agama Allah Azza wa Jalla, mengajarkan syariat Allah, berkah hidupnya. Artinya berkah ilmunya untuk orang lain. Ya. Dan para ahli tafsir ketika menjelaskan makna berkah, ya, dalam surat Maryam tadi dari ayat 31, ahli tafsir menjelaskan bahwasanya berkah yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihi salam yaitu seorang muallim, seorang pengajar. Ya, seorang pengajar. Seorang pengajar. Tapi ikhwan, kalau kita dapat ya ikhwan, kalau kita baca ya, kalau kita buka kitab Injil ya, kita buka Injil itu, bahwa sering didapati bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu disebut dengan apa? Seorang guru. Seorang guru, seorang pengajar, guru. Kenapa guru itu dikatakan berkah? Karena ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Ilmunya disalurkan, diberikan kepada orang lain. Ya, agar orang lain itu tahu menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Seorang dai, seorang ustaz, ataupun siapapun yang mereka meneruskan estafet dakwah Nabi dan Rasul, menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kepada umat kebaikan, syariat Allah Azza wa Jalla, ya, Al-Quran dan Sunnah, maka dia disebut adalah orang yang berkah. Karena memberikan kebaikan kepada orang lain. Terlebih masalah ini yang dia sampaikan adalah terkait masalah yang sangat penting, yang menyangkut keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik. Kenapa ya Nabi Isa alaihissalam itu beliau menyampaikan ya kebaikan dimanapun dia berada, sehingga memberikan keberkahan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Makanya dikatakan bahwasanya kalau harta itu berkah, harta itu juga bermanfaat. Sekalipun sedikit bisa bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat juga untuk orang lain. Maka bisa dikatakan berkah. Baik.
Yang namanya berkah, ikhwan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallahi azza wa jalla. Ya, jika orang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya pun akan berkah. Maka umurnya pun akan berkah. Maka waktunya pun akan berkah. Ya, pandangan menjadi berkah, pendengarannya menjadi berkah, seluruh ucapannya menjadi berkah. Masya Allah. Ya, ikhwan. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, selipkan dalam doa kita. Kita jangan sampai luput dari doa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu kita, dalam umur kita. Ya ikhwan, umur kita itu sama. Waktu kita itu sama. Ya, waktu kita itu sama. 24 jam. Namun terkadang ada sebagian orang yang habis waktunya untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. 24 jam waktunya habis, terbuang begitu saja tanpa ada manfaatnya. Dan subhanallah, kita dapati sebagian ikhwah, waktunya luar biasa, waktunya sangat berkah. Dia bisa bekerja, dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dia bisa menafkahi anak istrinya, dia bisa menuntut thalabul ilmi, ya, dia bisa melakukan banyak hal, ya, dalam kebaikan di dunia di hari tersebut. Padahal waktunya sama. Yang satu habis, ya, tidak ada manfaatnya. Terkadang waktunya habis untuk tidur, ya, habis waktunya untuk, ya, santai-santai, menonton TV atau yang lainnya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Maka Syekh Abdul Muslim Al-Qasim pernah ditanya, ya, oleh salah seorang muridnya. Beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana kami bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan matan-matan kitabnya para ulama, sedangkan waktu kami itu habis untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Ini terutama orang-orang yang beralasan saya sibuk, waktu saya habis untuk bekerja, untuk begini dan begitulah. Maka nasihat beliau yang pertama kali adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki waktu. Allah yang menciptakan waktu dan pemilik waktu. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan waktu kita, keberkahan usia kita. Dia menasihatkan. Karena tadi waktu kita sama, 24 jam. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkahi, maka walaupun sama-sama 24 jam, kita bisa banyak melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Kita bisa menghafal Quran. Bisa menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, untuk thalabul ilmi, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Bisa mencari nafkah untuk anak istri. Subhanallah, waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga berkah. Walaupun waktu itu sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam waktunya. Kemudian nasihat beliau yang kedua, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Luangkan waktu, khususkan waktu, walaupun mungkin sejam, setengah jam, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan matan-matan para ulama di luar waktu kerja. Jadi kita harus memaksakan diri mengambil waktu yang pas, yang tepat. Harus dipaksakan, harus diluangkan. Sebagai contoh, mungkin habis sholat maghrib sampai isya, kita fokuskan waktu ini, tidak ada kegiatan lain kecuali membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Dan seandainya luput dari waktu ini, berarti kita punya utang. Punya hutang waktu itu, dan kita harus ganti habis isya. Kita selesaikan. Kita lunasi waktu yang terbuang tadi untuk
meneruskan membaca Al-Quran atau hafal Quran. Atau habis sholat fajar, sholat subuh, luangkan waktu setengah jam saja untuk baca Quran, menghafal matan, membaca kitab para ulama. Harus dipaksakan. Dan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita semuanya. Ya, umur dan waktu, ikhwan. Kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Usia beliau itu kurang lebih umur 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau. Sekalipun umur beliau 40 tahun, lihat karya-karya beliau. Karya tulisan-tulisan beliau dan amal soleh beliau sangat luar biasa. Bahkan kitab-kitab beliau mendapatkan ranking pertama yang dipelajari di seluruh pesantren, bahkan di seluruh dunia. Kitab yang sangat fenomenal yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ranking pertama yang dipelajari setelah Al-Quran. Ya, bayangkan kitab ini mendapatkan perhatian sangat besar di seluruh dunia, sehingga kita harus dipelajari di mana-mana. Ya, dan belum kitab-kitab beliau yang lain yang beliau tulis sangat banyak sekali, dan itu semuanya dipelajari dan dibaca sampai saat ini. Ya, ini menunjukkan keberkahan akan apa? Akan umur dan usia beliau. Dan beliau mendoakan kepada kita di sini, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika seseorang berkah umurnya, berkah waktunya, berkah ilmunya, maka tentu ini semuanya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Terutama manfaat kepada dirinya sendiri dan juga bermanfaat kepada orang lain. Itulah keberkahan. Dan beliau ya mendoakan demikian. Baik. Mari kita baca ya kawan, dari Dr. Haisam. Beliau mengatakan, ba'dal basmalati ibtada Syekh ghafarallahu lahu muqaddimatahu bid-du'a li talibil ilmi ka'adatihi. Setelah beliau mengawali dengan bismillah atau basmalah, Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, mengawali mukaddimahnya, yang mengawali kitabnya dengan mendoakan para tulabul ilm. Dan inilah seperti kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau mendoakan para tulabul ilm, para santri-santrinya, siapapun yang membaca kitab ini. Wa hadha dalilun ala hirsihi. Dan ini bukti bahwa beliau ala hirsi, semangat. Ya, semangat dalam menyampaikan ilmu. Semangat ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, bukti niat baik beliau ingin mengajarkan kepada umat manusia. Wa hubbi li talabil ilmi. Dan ini bukti cinta beliau kepada seorang talibul ilmi, kepada para tulabul ilm. Ya, kita itu ikhwan, kita senang kan kalau ada orang yang mendoakan kita tuh senang sekali. Maka disinilah sikap adab seorang alim, mendoakan santri-santrinya, mendoakan siapapun orangnya yang hadir di majelisnya dengan kebaikan. Dan kenapa para ulama suka mendoakan santri-santrinya atau mendoakan orang lain daripada mendoakan dirinya sendiri? Ya, maka jawabannya dalam hadis sabda Rasulullah SAW, ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak falaka misru. Tidaklah seorang muslim yang mendoakan
ya kepada muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan, dhahrul ghaib, bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, kita doakan ya kawan. Allahumma firlil muslimina wal muslimat, doakan kebaikan, ampunan untuk seluruh kaum muslimin secara umum, siapapun orangnya. Dan barang siapa, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang mendoakan kepada muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan dia, illa qala al malak falaka mislu, melainkan malaikat akan mendoakan juga, maka engkau juga mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Jika doa itu diaminkan oleh malaikat, maka dia pun akan mendapatkan bagian dari doa tersebut. Sudah pasti itu. Artinya ketika kita mendoakan kepada orang lain, maka sudah menjadi otomatis kita mendapatkan dari doa tersebut. Lihat ya, sekarang kita lebih suka diaminkan oleh malaikat atau diaminkan oleh orang lain? Tentu kita ingin diaminkan, lebih diaminkan oleh malaikat. Ya, dan ketika seseorang mendoakan kepada orang lain, maka malaikat akan mengaminkan dan kita mendapatkan bagian dari doa tersebut. Baik. Wa su'alillahi lahum ayyana lahum kulla khairin. Ya. Ini bukti cinta beliau kepada para tullabul ilm, dan beliau juga memohonkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para tullabul ilm, kepada para pembaca, agar dia mendapatkan ya segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian kata Syekh di sini, ketika menjelaskan tentang ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, awliya'ullahi humul ladina jama'u bainal imani wat taqwa. Jadi wali-wali Allah itu, ya wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang terkumpul antara iman dan ketakwaan. Ini kawan, yang dikatakan wali Allah, ya kekasih Allah Azza wa Jalla, itulah orang yang terkumpul darinya keimanan dan ketakwaan. Artinya siapapun orangnya maka bisa dan berhak menjadi wali Allah. Kapan syaratnya? Selama dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa meraih tingkatan wali. Jangan sampai kita menganggap yang namanya wali itu yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, atau wali yang ditafsirkan oleh orang-orang sufi menurut mereka, yang punya banyak kesaktian-kesaktian, karomah-karomah. Tidak demikian. Terkadang mereka menggiring sebuah opini yang namanya wali itu seperti ini, sakti begini-begini, kemudian mereka bawakan orang-orang yang seperti mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri. Tidak demikian. Lihat, mau bukti? Kita lihat, buktikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, "Man kana mu'minan taqiyyan," barang siapa yang beriman dan bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dia berhak menjadi wali Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladziina aamanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang yang tidak takut. La khaufun 'alaihim, ya tidak ada ketakutan bagi mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Bagaimana ciri-ciri mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya namun dia bukan di atas jalan syariat, bukan di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah. Maka ketahuilah, dia adalah wali syaitan. Syaitan yang dimanja, ya, orang yang dimanja oleh syaitan. Bisa ulangi lagi, jika engkau melihat ke Imam Syafi'i, orang yang berjalan di atas air, orang yang bisa terbang, namun amaliyahnya, namun perbuatannya jauh dari syariat Islam, menyelisih akidah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah,
apalagi sampai dia meninggalkan syariat Allah, ketahuilah dia adalah syaitan yang dimanja. Ya, dia adalah apa? Syaitan yang dimanja, atau dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Baik. Ya. Kemudian beliau di sini menjelaskan al-barakatu hiyan nama'u wa ziyadah. Yang namanya barokah itu adalah bertambah dan nama tumbuh dan bertambah. Jadi contohnya begini, Evan. Tadi saya sebutkan ya, mungkin orang penghasilannya mungkin ya 2 juta sebulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan ke dalam harta tersebut, penghasilan 2 juta dalam sebulan, namun ketika Allah berikan keberkahan dalam harta tersebut, walaupun 2 juta, subhanallah, sangat bermanfaat dan cukup untuk menafkahi keluarganya, bahkan bisa untuk bersedekah. Memberikan keberkahan dalam hartanya, walaupun sedikit. Mungkin orang yang gajinya mungkin 10 juta ke atas menganggap ini 2 juta itu sangat sedikit. Namun ketika Allah berikan keberkahan, subhanallah, ya, anaknya itu nggak ada yang nuntut, istrinya juga nggak nuntut, istrinya pada istrinya kona'ah, anaknya juga kona'ah, ya, mereka semuanya taat, sehingga apa? Harta walaupun 2 juta dalam sebulan, maka cukup dimakan untuk keluarga. Bahkan mungkin bisa lebih untuk bisa bersedekah. Subhanallah. Ada orang yang diberikan harta mungkin gajinya 10 juta ke atas, namun ketika tidak Allah berikan keberkahan, dia akan merasa kurang dan kurang. Jangankan sedekah ya, orang untuk kebutuhannya saja dia merasa kurang, merasa nggak cukup. Beda dengan yang 2 juta tadi, dia merasa cukup, merasa puas, bahkan mungkin bisa bersedekah. Nah itu bukti keberkahan. Ya, jadi milik Allah. Allah berikan, Allah tambahkan. Ya, mungkin secara kasat mata itu nggak bertambah 2 juta, nggak, teman. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kemudahan dan keberkahan, ya, sehingga menjadikan cukup harta tersebut. Kayak umur tadi ya, berkahnya umur sama, waktu 24 jam. Tapi kalau ada yang waktunya berkah, masya Allah, dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, bisa bekerja, bisa silaturahmi, bisa menghafal Quran, membaca Al-Quran dalam waktu itu. Namun ada yang waktunya habis hanya untuk bekerja seharian tanpa bisa menyentuh Al-Quran sedikit pun, satu ayat pun. Atau bahkan anak istrinya, ya, tidak bisa bertemu dengan anak istrinya. Dia pulang tinggal tidur, belum sempat melihat anak-anaknya, bercanda dengan anaknya, dan begitu ya. Banyak sekali contohnya ya. Itulah nama az-ziyadah. At-tabarruk talabun nama'i wa ziyadah. Sedangkan namanya tabarruk, ngalap berkah bahasa kita ya. Yaitu apa? Ya, mencari tambahan dan ziyadah. Ya. Biar ya ngalap berkah bahasa kita lah ya. Tabarruk itu ngalap berkah, mencari keberkahan, berarti mencari tambahan. Biar lancar rezekinya, biar mudah urusannya, biar waktunya itu ya berkah untuk ibadah kepada Allah. Ya. Al-mubarak yang diberkahi adalah huwallazi yuntafa'u bihi haitsu hillit. Dia adalah orang yang yuntafa, diberikan manfaat. Orang ini diberkahi, berarti orangnya diberikan manfaat. Ya. Diberikan manfaat dari segi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kamu itu berkah, kamu itu mubarak, diberkahi. Berarti kamu itu apa? Orang yang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.